Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ilham Satrio Wibowo dari mahasiswa Psikologi Angkatan 22 Universitas Cendekia Mitra Indonesia. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dan dapat membuat tugas ini dengan baik. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Roy Gustaf Ahmad-Tupen selaku dosen pengampu mata kuliah konstruksi alat ukur psikologi. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian terkait dengan perilaku konsumtif. Jadi pada penelitian ini yaitu variabelnya adalah perilaku konsumtif. Nah, variabel yang diukur ini adalah perilaku konsumtif, yaitu perilaku konsumtif ini seringkali dikaitkan dengan aktivitas yang mengonsumsi barang atau menggunakan jasa secara berlebihan. Nah, jadi perilaku konsumtif ini memang dasarnya adalah kata konsumsi, yaitu menggunakan atau mengonsumsi itu baik barang ataupun jasa. Nah, kata konsumtif ini lebih mengarah pada hal yang mencorong pada hal yang negatif begitu. Jadi konsumtif ini dikatakan ketika konsumsi yang berlebihan dan mengacu pada perilaku konsumen atau yang membeli barang-barang mahal atau untuk menunjukkan kekayaan, baik status sosial atau yang mana tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan yang sebagai semestinya, serta mengabaikan penghasilan maupun kelas sosial mereka. Nah, memang perilaku konsumtif ini banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti keadaan misal teknologi yang terus berkembang, karena manusia itu memang didasar memiliki dorongan-dorongan untuk memenuhi hasrat mereka atau untuk memenuhi dorongan mereka. Faktor lainnya seperti adanya seperti di saat masa transformasi remaja gitu ya. Karena masa remaja ini adalah individu bagaimana mereka cara berpikir yang memungkinkan mereka untuk mencapai integrasi dalam suatu hubungan sosial. Nah, perubahan pada remaja ini paling jelas terlihat adalah ketika baik dari perubahan secara fisik. Nah, pertumbuhan belumlah mencapai sempurna sehingga mereka beberapa remaja seperti mahasiswa, bahkan banyak kalangan khususnya mahasiswa, merasa tidak puas dengan bentuk tubuh, penampilan dan lainnya yang mereka miliki, sehingga adanya dorongan untuk memenuhi rasa kurang percaya diri atau rasa tidak puasnya itu. Jadi mereka memenuhi kebutuhan tersebut dengan seperti membeli barang-barang branded atau barang-barang mahal agar mereka memenuhi kebutuhan yang itu tadi, agar mereka merasa puas, agar mereka merasa sempurna dan dapat diterima oleh lingkungan mereka.
Selain itu, kemajuan teknologi informasi seperti platform media sosial yang seringkali menampilkan gaya hidup dan citra ya, sebagai kebahagiaan melalui memiliki barang-barang yang branded atau mahal, ataupun konten-konten yang disajikan dalam media sosial ini dapat mempengaruhi persepsi remaja tentang nilai dan kebutuhan dan mendorong mereka untuk mengejar barang-barang dan gaya hidup yang ditampilkan tersebut. Nah, hal itu memang memicu untuk mempercantik diri, memperhias diri dengan membeli seperti make up, alat-alat kecantikan, makanan dan minuman yang dapat meningkatkan keindahan tubuh, hingga membeli pakaian agar terlihat sempurna sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Serta kuatnya pengaruh dari teman sebaya membuat para remaja berusaha termotivasi untuk menampilkan diri yang sebaik mungkin pada lingkungan sosial agar mereka tidak merasa ditolak oleh kelompoknya. Nah, rasa obsesi terhadap penampilan yang sempurna tersebut seperti aksesoris, sepatu, jam tangan, dan lainnya agar diterima oleh kelompok dan memiliki rasa percaya diri sehingga mereka membeli secara berlebihan gitu ya. Serta menyebabkan terjadinya gejala perilaku membeli atau konsumsi secara tidak wajar. Nah, berikut sehingga saya mengambil penjelasan tadi adalah alasan saya mengambil variabel perilaku konsumtif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan alat ukur dalam penelitian terkait dengan perilaku konsumtif. Alat ukur pada penelitian yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis data yang didapat menggunakan bantuan IBM SPSS versi 25. Nah, teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner online dengan perantara menggunakan media Google Form dengan sistematikanya yaitu responden mengisi kuesioner lewat tautan yang tersedia gitu. Nah, pada ukur kuesioner ini menggunakan dengan jumlah item dalam skala perilaku konsumtif adalah 21 item atau 21 butir. Baik, selanjutnya jadi tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengetahui gambaran remaja khususnya mahasiswa di era modern yang memiliki perilaku konsumtif dan sejauh mana gambaran kondisinya. Jadi penelitian ini memang tujuan seperti apa sih gambaran perilaku konsumtif pada remaja di era sekarang. Nah, selain itu penelitian ini juga mengukur perilaku konsumtif pada remaja di era modern yang dapat membantu serta memberikan dan meningkatkan pemahaman tentang perilaku konsumtif dan mengembangkan upaya dan strategi dalam menghadapi permasalahan ini. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja baik pelajar dengan rentang usia 17 sampai dengan 25 tahun, berjenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Nah, teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan random sampling, yaitu teknik random sampling adalah pengambilan subjek dari suatu populasi yang dilakukan secara acak pada subjek representatif. Nah,
Menurut Sugiono, tahun 2017, random sampling adalah pengambilan subjek dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Jadi subjek atau responden dalam penelitian ini diambil secara acak dan berjumlah sebanyak 30 orang responden. Di sini saya menggunakan landasan teori menurut Arif Rahman tahun 2020. Nah, menurut Arif Rahman dan kawan-kawan tahun 2020, perilaku konsumtif adalah perilaku yang tidak lagi berdasarkan pertimbangan yang rasional, melainkan adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi. Nah, perilaku konsumtif juga menggambarkan adanya pola hidup manusia yang dikendalikan dan didorong oleh suatu keinginan untuk memenuhi hasrat keinginan kesenangan semata. Jadi, perilaku konsumtif ini menurut Arif Rahmat, perilaku konsumtif ini yaitu perilaku yang konsumsi yang tidak berdasarkan pertimbangan rasional. Jadi tidak adanya tujuan ataupun kebutuhan yang jelas untuk membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa. Dan juga perilaku konsumtif ini digambarkan adalah sebagai suatu pola hidup manusia yang dikendalikan oleh hasrat atau dorongan atau keinginan semata, tidak untuk memenuhi kebutuhan yang signifikan. Tidak diketahui tujuannya apa, tetapi lebih pada hanya untuk memenuhi kebutuhan hanya untuk memenuhi keinginan dan hasrat mereka saja. Di sini ini aspek perilaku konsumtif menurut Arif Rahmat tahun 2020. Yang pertama, aspek pembelian impulsif, yaitu pembelian konsumen yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa didasari pertimbangan yang jelas. Nah, perilaku membeli yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi dan biasanya didasari hal yang bersifat emosional. Jadi aspek pembelian impulsif ini pembelian kegiatan atau perilaku membeli suatu barang atau menggunakan jasa tanpa didasari pertimbangan yang jelas. Jadi tidak mempertimbangkan apa yang akan terjadi ke depannya, dan perilaku ini hanya berdasarkan emosional semata, seperti membeli satu barang atau menggunakan jasa hanya berdasarkan perasaan senang atau ketika merasa sedih atau ketika merasa marah, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah aspek pembelian berlebihan, yaitu pembelian konsumen yang tidak ada kejelasan dan hanya menghambur-hamburkan uang. Jadi pada aspek pembelian berlebihan ini dia membeli suatu barang atau menggunakan jasa secara berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebagaimana semestinya. Jadi misal membeli suatu barang yang dibutuhkan hanya 30 tetapi membeli 50. Nah, itu sisanya itu dapat terbuang secara sia-sia. Kemudian aspek yang ketiga adalah pembelian yang tidak rasional, yaitu pembelian konsumen yang tidak melihat pada kebutuhan dan hanya mempertimbangkan gengsi semata. Nah, jadi pada aspek ini dia membeli suatu barang atau menggunakan jasa hanya
mempertimbangkan gengsi semata atau hanya ingin dilihat baik secara status sosial atau agar dilihat memiliki barang yang mahal seperti itu, seperti membeli sepatu yang mahal walaupun secara fungsional tidak begitu atau tidak terlalu dibutuhkan seperti itu. Baik, itu tiga aspek dari Arif Rahmat tahun 2020: pembelian impulsi, pembelian berlebihan, dan pembelian yang tidak rasional. Baik, selanjutnya pada penelitian ini dilakukan uji reliabilitas atau uji keterpercayaan, atau bagaimana alat ukur ini dapat digunakan secara berulang kali dan memiliki keterpercayaan, begitu. Nah, pada uji reliabilitas pertama, yaitu di sini memiliki angka pada Cronspek alpha ini memiliki angka sebesar 0,370. Artinya pada uji reliabilitas pertama hasilnya reliable atau memiliki keterpercayaan dan dapat diukur kembali. Nah, hasil ini dikatakan reliable ketika di atas standarisasi sebesar 0,25. Nah, hasilnya ini 0,370, maka dikatakan reliable. Kemudian dilakukan uji reliabilitas kedua, itu hasilnya 0,843 hasil, maka dapat diusulkan juga hasilnya reliable. Nah, selain itu penelitian ini juga sudah dilakukan uji normalitas menggunakan SPSS versi 25. Nah, karena subjek atau responden kurang dari 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, di sini hasil normalitasnya adalah pada signifikannya memiliki angka sebesar 0,376. Artinya data dapat dikatakan normal. Data dapat dikatakan normal ketika data di atas standarisasi sebesar 0,05. Nah, di sini datanya itu signifikannya adalah 0,376. Artinya data normal. Kemudian deskriptif data penelitian. Nah, hasil uji perilaku konsumtif pada 30 responden ini menghasilkan hasil, yaitu dalam di sini ada 3 kategori. Nah, ada kategori tinggi, ada kategori sedang, dan kategori rendah. Nah, pada hasilnya dari 30 responden ini terdapat kategori tinggi, yaitu yang memiliki skor lebih dari 63. Nah, kategori tinggi dengan banyak subjek 4 dari 30, maka persentase sebesar 13,3%. Kemudian pada kategori sedang, yaitu 42 sampai dengan angka 63.
atau dari skor 42 sampai skor 63. Nah, pada kategori sedang yaitu dengan 26 subjek, maka persentasenya adalah 86,7. Nah, kemudian pada kategori rendah tidak terdapat subjek dalam kategori rendah, maka di sini pada kategori rendah adalah 0. Nah, dari 30 responden ini sebanyak 4 memiliki kategori 4 responden dalam kategori tinggi, dan sisanya adalah 26 subjek atau responden dalam kategori sedang memiliki perilaku konsumtif. Nah, secara jelasnya jadi dari 30 responden atau 30 subjek ini, dari uji penelitian ini terdapat 26 subjek dalam kategori sedang, maka persentasenya adalah 86,7, sedangkan 4 subjek atau responden dalam kategori tinggi, maka persentasenya sebesar 33,3%. Begitu. Nah, jadi tadi adalah hasil pembahasan terkait dengan pengujian skala perilaku konsumtif. Maaf sebelumnya ini saya tadi menambahkan dalam uji reliabilitas ini terjadi eliminasi yang awalnya menggunakan 43 item atau butir. Nah, setelah diuji reliabilitas sehingga terjadi item yang gugur sebanyak 22 dari 43, maka sisanya adalah 21 item atau butir. Nah, pada uji reliabilitas kedua terjadi eliminasi atau adanya item yang gugur sebanyak 11, maka yang tersisa adalah sebanyak 10 item. Oke, sekian maka kesimpulan dari presentasi hasil penelitian skala perilaku konsumtif ini adalah pada hasil penelitian yang sudah dilakukan sesuai dengan temuan menurut Arif Rahman tahun 2020 bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang tidak lagi berdasarkan pertimbangan yang rasional, melainkan adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi. Nah, perilaku konsumtif juga menggambarkan adanya pola hidup manusia yang dikendalikan dan didorong oleh suatu keinginan untuk memenuhi hasrat dan keinginan dan kesenangan semata. Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan aspek perilaku konsumtif yang dikemukakan oleh Arif Rahman tahun 2020 yang menjelaskan bahwa perilaku konsumtif dari seseorang bisa digambarkan pada beberapa aspek, yaitu pembelian impulsif yang merupakan pembelian konsumen yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa didasari pertimbangan yang jelas. Kemudian aspek pembelian berlebihan, yaitu pembelian konsumen yang tidak ada kejelasan dan hanya menghambur-hamburkan uang. Dan aspek pembelian tidak rasional, yaitu pembelian konsumen yang tidak melihat pada kebutuhan dan hanya mempertimbangkan gengsi semata. Nah, hal tersebut ditunjukkan dari data yang didapatkan menggunakan skala perilaku konsumtif dan
disebarkan menggunakan Google Form. Data yang telah diperoleh dan telah diproses serta dianalisis menggunakan SPSS, yang mana hasil tersebut menunjukkan dari 30 responden atau subjek yang berstatus sebagai pelajar, sebanyak 27% responden memiliki tingkat perilaku konsumtif dengan kategori sedang, sedangkan sebanyak 13,3% responden atau subjek berada dalam kategori tingkat perilaku konsumtif dengan kategori tinggi, dan tidak ada responden yang berada dalam kategori rendah. Oke, mungkin sekian hasil presentasi terkait dengan skala penelitian perilaku konsumtif ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata dan salah yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.